Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas penutupan paylater di Akulaku lagi nih. Masih lanjut tentang video kemarin, banyak yang bertanya-tanya tentang nasib tagihan dan cicilan setelah Akulaku paylater ini ditutup sementara. Apakah yang masih punya cicilan dan hutang di situ auto lunas dan nggak bisa ditagih lagi? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, ini sih menurut pribadi saya aja ya. Menurut opini saya aja, saya yakin izin akan dibuka kembali dengan perbaikan dan negosiasi antara Akulaku dan OJK terkait tentang kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Saya juga berharap bahwa OJK mulai melakukan investigasi untuk mengevaluasi lebih hati-hati agar tidak sembarangan melakukan pelanggaran dalam bisnis pinjaman online. Dan semoga ini dapat membuat lebih sedikit orang terjebak dalam dunia pinjaman online yang seperti ini. Bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam proses gagal bayar atau yang saat ini sedang mengalami peminjaman di Akulaku, tidak perlu berkhawatir berlebihan ya. Dalam situasi seperti ini, situasi ini tidak akan mengubah banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalian boleh lakukan apa aja yang bisa kalian lakukan lah, dan jangan terlalu terganggu oleh berita-berita seperti ini. Oke, jadi pokoknya ya ini jangan jadi masalah. Tapi saya juga membahas tentang permasalahan terkait penggunaan Akulaku nih. Jadi beberapa teman mungkin telah mengalami pemblokiran dan penutupan akun di Akulakunya. Hal ini terkait dengan proses pembayaran di payletternya. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan demikian. Ada beberapa dari mereka masih dapat mengakses Akulaku nih dengan normal. Tetapi banyak juga yang mengalami kendala, terutama mereka yang menggunakan di pihak ketiga sebagai metode pembayaran. Nah, apa sih pihak ketiga ini? Jadi gini, contohnya itu ketika berbelanja di Tokopedia atau platform media lain. Nah, pembayaran melalui Akulaku tidak selalu berjalan lancar nih katanya. Ini karena sistem Akulakunya sendiri sedang dalam perbaikan dan juga dampak yang juga dirasakan oleh pengguna Lazada Paylater yang masih mengandalkan Akulaku sebagai metode pembayaran di pihak ketiga mereka. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Pesan yang saya terima adalah bahwa Akulaku sedang dalam perbaikan atau mungkin tidak dapat digunakan saat ini sesuai dengan instruksi dari OJK yang melarang penggunaan Akulaku untuk sementara waktu kemarin. Meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang melaporkan bahwa mereka masih bisa menggunakan Akulaku. Bahkan beberapa di antaranya berencana untuk mencicil membeli HP nih. Jadi begini, pada akhirnya beberapa pengguna melaporkan pengalaman yang berbeda-beda. Beberapa masih dapat mengakses Akulaku, sementara yang lainnya tidak dapat melakukannya. Nah, jadi infonya ada yang bilang bisa dan ada yang bilang katanya sih tidak bisa. Saya kira yang perlu diingatkan adalah bahwa saat ini sepertinya tidak dapat dan tidak bisa digunakan lagi Akulakunya untuk paylater buat orang-orang yang baru menggunakan Akulaku. Tetapi saya tidak tahu apakah ini adalah pemblokiran sepenuhnya atau hanya sebagian pengguna yang terkena dampaknya. Saat ini juga kita masih dalam tahap menunggu ya, maksudnya menunggu untuk melihat dari perkembangan atau apakah ada kesempatan khusus antara Akulaku dan pihak lain seperti OJK yang memungkinkan sebagian pengguna untuk tetap menggunakan layanan ini. Selain itu, bagi yang masih memiliki cicilan melalui Akulaku, mungkin juga bingung nih, apakah cicilannya hilang atau otomatis lunas? Jawabannya adalah bahwa layanan operasional Akulaku berjalan seperti biasa. Jadi nggak ada yang namanya auto lunas. Jadi hanya bagian payletternya aja yang terpengaruh, sedangkan aplikasi e-commerce-nya masih dapat digunakan. Jadi gitu ya, jadi tidak ada yang namanya kalian auto lunas. Aplikasinya nggak bangkrut kok. Nah, jadi teman-teman begini ya, Akulaku adalah perusahaan besar. Jadi harapan bahwa mereka akan ditutup selamanya masih belum pasti. Kita akan menunggu perkembangannya. Jadi tidak perlu khawatir ya atau euforia berlebihan tentang masalah berita-berita ini. Jadi begini aja teman-teman ya, kita hanya berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk bebas dari hutang-hutang cicilan Akulaku atau pinjaman online yang lainnya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar dan belum memiliki uang untuk melunasi, fokus aja deh pada kebutuhan sehari-hari. Prioritaskan hal-hal tersebut. Jangan terlalu memprioritaskan pembayaran pinjaman online dulu nih, karena itu tidak akan membantu jika kehidupan kalian menjadi berantakan. Saya juga berharap OJK juga mulai menginvestigasi dengan lebih seksama agar kita dapat lebih bijak dan lebih berhati-hati dalam menghindari pelanggaran-pelanggaran terkait pinjaman online di masa depannya. Dan semoga ini dapat mengurangi jumlah teman-teman yang terjebak dalam dunia pinjaman online seperti ini. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam proses gagal bayar atau meminjam di Akulaku, jangan khawatir berlebihan.
Situasi seperti ini tidak akan mengubah banyak hal dalam hidup kalian. Lakukan apa yang biasa Anda lakukan seperti menjalani kehidupan biasa, jangan terlalu terganggu oleh berita-berita seperti ini. Balik lagi nih, saya ingetin, Aku-Laku adalah perusahaan besar, jadi harapan mereka ditutup selamanya itu masih tidak pasti, dan kita akan menunggu perkembangannya seperti apa. Jadi sekali lagi nih pesan saya, percuma memprioritaskan pembayaran pinjol di kehidupan kalian. Ya, teman-teman pasti akan tergoda untuk meminjam lagi nih ujung-ujungnya. Lebih baik kita fokus untuk memperbaiki situasi keluarga kita. Jika suasana rumah kita nyaman, tenang, insya Allah kalian juga bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Semoga energi positif selalu menyelimuti kalian dan kalian bisa mendapatkan penghasilan lebih atau tambahan untuk membantu membayar pinjaman ini. Nah, saya juga berdoa semoga teman-teman selalu diberi kemudahan dan kelancaran ya dalam menghadapi permasalahan seperti ini dan dilunasi hutang-hutangnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.